Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang koran si Susan. Ya, ini berupa sistem yang telah kami buat di RSUD Dolok Sanggul, yaitu di mana aplikasi koran si Susan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingginya tingkat kepuasan pasien yang telah mendapat pelayanan di RSUD Dolok Sanggul secara elektronik ya, secara elektronik. Nah, pada kali ini langsung saja kita akan membuka aplikasinya. Ya, di sini sudah terbuka ya aplikasinya. Langsung di alamat URL yang telah disediakan oleh Google Chrome ya, atau kita juga bisa buka Mozilla ya, atau alat browser yang lain seperti Internet Explorer ya. Kita bisa buka yang lainnya, tapi kali ini saya akan membukanya dengan Google Chrome. Nah, di alamat URL yang di atas yang telah disediakan, kita ketik dia koran si Susan RSUD Dolok Sanggul rifle.co.id. Nah, setelah kita ketik, langsung kita tekan enter. Lalu setelah terbuka seperti ini, seperti tampilan ini, ya, kita lihat menu yang ada di atas pojok sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini. Lalu kita langsung kita login pada menu login yang telah disediakan. Kita login, kita masuk dengan admin utama, ya, di mana admin utama ini berfungsi untuk melakukan monitoring atau membuat master survei yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Jadi di sini kita akan langsung saja kita masuk ke menu input master survei ya, di mana di input master survei ini isinya tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kepuasan pasien yang akan kita bagikan ke masyarakat secara elektronik. Oke, di sini mungkin terlihat beberapa kategori survei ya. Di sini ada kategori surveinya penyakit dalam, poliopjin, poli penyakit dalam 1 ya, rawat inap kelas 1 dan isolasi. Nah, ini kami buat seperti ini yaitu karena di rumah sakit RSUD Dolok Sanggul, di Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul itu ada beberapa unit kerja yang telah ada di Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul. Seperti halnya poliklinik ya, ada beberapa poliklinik, dan ada juga tentang unit kerjanya yaitu rawat inap ya, rawat inap kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, saya akan mencoba melakukan membuat tambah lembar survei di menu yang paling atas ya, tambah lembar survei. Nah, lalu di sini saya akan memilih mengenai rawat inap ya, atau saya akan pilih tentang IGD ya, IGD. Lalu saya untuk kategori surveinya kita ketikkan dia instalasi gawat darurat. Nah, di nama kategori survei ini bisa bebas, terserah mau kita isi seperti apa. Lalu di keterangan kita ini juga tidak menjadi suatu ketentuan, ini bisa juga terserah kita mau mengisikan seperti apa. Nah, saya akan mengisinya IGD. Lalu saya simpan. Oke. Lalu kita ke menu pengisian survei. Di mana pengisian survei ini, di sini nanti kita akan memberikan ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bagikan nanti ke masyarakat. Lalu di sini ada beberapa kategori
unsur pelayanan yang telah disediakan oleh sistem aplikasi Koran Si Susan ini. Nah, yang pertama yaitu tentang persyaratan, ya, tentang persyaratan. Nah, di sini kami telah menyediakan beberapa contoh untuk beberapa unsur pelayanan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami bagikan kepada masyarakat. Nah, di unsur pelayanan tentang persyaratan kami buat contohnya di sini satu. Nah, ini nanti saya copy. Nah, di sini langsung kita pastikan saja. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pertanyaan ini bisa disesuaikan dengan keadaan yang kita alami di lapangan, ya. Jadi bukan ini bisa fleksibel, ya. Jadi nggak ada ketentuannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Lalu setelah kita selesai membuat pertanyaan, lalu kita buat pilihan-pilihan yang akan dipilih oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini ada 4 pilihannya. Nah, saya akan buat di sini yang bagian A tidak sesuai, di bagian B kurang sesuai, di bagian C sesuai, di bagian D sangat sesuai. Nah, ini di bagian A ini di sini adalah tingkat pilihan yang paling rendah. Di bagian B tingkat pilihan yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Dan yang di bagian D ini adalah tingkat pilihan yang paling tinggi. Artinya pilihan yang menurut masyarakat itu sangat baik, ya. Contohnya sangat baik. Atau kalau kita tidak ada pilihan di yang bagian atas, kita juga bisa mengisinya secara manual pada kolom yang telah disediakan di bagian sini dan di bagian sini juga, ya. Kita bisa buat juga secara manualnya sesuai dengan selera atau sesuai dengan pilihan yang sudah kita buat. Lalu setelah kita buat ini, kita klik submit di bawah ini pada menu submit. Oke, ada tanda sukses. Nah, setelah itu data pertanyaan yang telah kita buat tadi itu akan masuk ke bagian bawah yang ada di sini, di data pertanyaan. Nah, untuk unsur pelayanan bagian 1 tentang persyaratan ini sudah masuk pertanyaan yang pertama. Nah, kalau kita ingin menambahkannya untuk pertanyaan kedua, bisa langsung kita ketikkan saja nanti di sini apa pertanyaannya. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan membuat contohnya hanya satu pertanyaan saja. Lalu kita beralih ke unsur pelayanan yang kedua, yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur. Lalu kita isi pertanyaannya. Nah, di sini kami telah membuat pertanyaannya. Ini tinggal saya copy paste saja dari file yang sudah ada, yaitu bisa berupa file yang telah disediakan, bisa atau bisa diketik di ini, ya, di Microsoft Word. Lalu kita pilih di sini yang paling rendah, yaitu kita ambil tidak mudah. Lalu di sini kurang mudah, di sini mudah, dan di sini sangat mudah. Oke. Lalu setelah itu kita submit. Oke. Lalu itu pertanyaan yang telah kita buat tadi, dia akan masuk ke data pertanyaan yang ada di bawah, yaitu bagian 2, sistem, mekanisme, prosedur, dan nomor 1. Oke, lalu kita akan ke unsur pelayanan yang ketiga, yaitu waktu penyelesaian. Lalu kita isi pertanyaannya. Kita isi pertanyaan
Kita tinggal copy paste saja dari file yang telah kita sediakan, lalu kita isi untuk pilihannya. Di sini kami buat tidak cepat, kurang cepat, cepat, dan sangat cepat. Lalu kita submit. Nah, baik. Untuk unsur pelayanan yang lain bisa kita isi. Nah, di sini kami telah membuat beberapa unsur pelayanan sebanyak 9 unsur pelayanan. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti bisa ditambahkan untuk unsur pelayanan yang lainnya. Oke, mungkin langsung saja kita ke input tayang survei. Nah, di sini input tayang survei di menu yang di atas. Nah, setelah kita buat master surveinya, kita akan menayangkan survei yang telah kita buat tadi, yaitu bagian unit kerja instalasi gawat darurat. Nah, kita pilih tambah tayang survei. Nah, kita pilih tadi ya, instalasi gawat darurat yang kita buat tadi, yang ini, bawah sini. Lalu di sini, nah di sini perlu saya jelaskan jenis, tanggal, atau jumlah responden. Artinya kalau kita pilih, kita centang kolom atau kotak yang ada di tanggal, artinya di sini periode surveinya dia itu berdasarkan tanggal. Artinya semua jumlah responden yang akan masuk ke aplikasi ini yaitu berdasarkan tanggal. Artinya kalau kita pilih dia dari tanggal 12 ke tanggal 13, artinya semua responden yang akan masuk hanya dari tanggal 12 sampai tanggal 13 saja. Jadi kalau untuk instalasi gawat darurat, kalau dia ada responden yang masuk tanggal 14, dia tidak akan bisa masuk lagi ke sistem kita, ya, ke sistem ini. Jadi untuk bagian responden, nah di sini berdasarkan kuota responden yang akan masuk. Jadi artinya kalau kita buat di sini, kita bikin di sini jumlah respondennya hanya 2 atau 5 saja, ya. Jadi jumlah responden yang akan masuk ke kita itu hanya sebanyak 5. Jadi kalau lebih dari 5, dia tidak akan bisa lagi masuk ke aplikasi ini. Oke, lalu kita pilih saja. Untuk kali ini saya akan buat di sini jumlah respondennya 2 saja dulu. Dan saya akan pilih di sini responden. Jadi saya buat saja di sini keterangannya IGD, lalu saya simpan. Nah, di sini perlu saya jelaskan, di sini kita hanya boleh memilih jenisnya hanya satu, ya, berdasarkan tanggal atau berdasarkan responden. Nah, saya pilih berdasarkan responden, lalu saya tutup. Oke, lalu setelah itu di lembar survei ini, di bagian atas itu nanti akan kelihatan ini, ya, instalasi gawat darurat. Nah, di keterangan di sini dijelaskan jenisnya, ya. Tadi saya pilih jenis responden. Nah, respondennya adalah sebanyak 2. Artinya di sini jumlah yang bisa melakukan respon ini yaitu sebanyak 2 orang saja. Ya, lalu di sini dinilai. Di sini nanti setelah responden masyarakat melakukan respon atau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sediakan tadi di input master data, setelah mereka menjawabnya dan mereka mengklik OK nanti atau menyelesaikan pertanyaan yang telah kami kirim, di sini nanti dia akan masuk di sini di menu nilai. Oke, lalu saya akan coba mensalin link yang telah kami buat tadi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Lalu saya klik salin link. Oke, lalu saya coba untuk membukanya di browser Mozilla.
Lalu saya klik saja paste di sini, saya pastekan di sini linknya, lalu saya enter. Nah, setelah sebelumnya ya, link yang telah kita salin di sini ini nanti akan kita kirim melalui WhatsApp ke masyarakat yang akan kita berikan linknya ini. Jadi si masyarakat bisa membukanya dengan mengklik link yang telah kita kirim melalui WhatsApp. Jadi kita akan minta nomor handphone si pasien dan kita kirim linknya ini melalui WhatsApp. Oke, lalu saya akan coba membukanya di sini dulu ya. Nah, setelah kita pilih tadi link yang telah kita buka itu, nah dia akan muncul tampilan seperti ini, yaitu data survei kepuasan masyarakat. Nah, di sini dibuat di atas yaitu hanya tentang instalasi gawat darurat ya, tentang IGD. Lalu di sini di menu ini yaitu menu untuk mengisi biodata si pasien tadi ya. Jadi saya pilih saja dulu masyarakat, lalu saya pilih namanya, saya buat namanya. Oke, lalu lembaga. Nah, kalau di lembaga ini, nama instansi atau lembaga, kalau dia sebagai mahasiswa, dia pasti ada lembaga ya atau universitasnya, atau kalau dia sebagai murid, nama lembaganya yaitu sekolah. Kalau dia sebagai dosen, universitas, dan kalau dia sebagai pegawai, dia bisa mengisi di instansi atau lembaganya itu ya nama instansi tempat dia bekerja. Oke, lalu di sini dibuat menu nomor telepon. Nah, nanti di sini si pasien bisa juga memberikan nomor teleponnya di sini. Saya buat ini contoh, saya buat nomor telepon saya. Oke. Lalu di sini ada pilihan pekerjaan. Saya pilih wira swasta. Lalu di sini ada pendidikan. Sini email. Nanti kita juga bisa meminta alamat email si pasien kalau ada, tapi kalau tidak ada bisa juga ini dikosongkan. Dan ini jenis kelaminnya. Lalu ini alamat. Ini alamat untuk menu alamat yang bisa diisi oleh masyarakat tersebut. Lalu setelah itu si pasien nanti akan mencentang di menu yakin survei. Di sini ada kotaknya, langsung dicentang, lalu diklik mulai. Nah, setelah itu maaf, ini umurnya saya belum isi. Oke, saya isi umur saya di sini. Oke, lalu kita pilih centang. Nah, jadi itu tadi kalau kita belum lengkap mengisi data survei tadi, dia akan muncul seperti itu. Ya, dia sistemnya akan memberitahukan menu mana saja yang belum kita isi dengan lengkap, yang wajib kita isi. Nah, di sini umur berarti kita harus mengisinya dengan wajib. Lalu kita pilih mulai. Oke, ada tulisan survei. Nah, di sini di tampilan kedua dia akan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buatkan di menu di menu input master survei. Ya, di menu input master survei ini dia akan muncul seperti ini. Ya, dan di atas pertama di tampilan atas ada biodata yang telah diisi oleh pasien. Ya, di sini. Lalu ini ada menu petunjuk umumnya. Ini hanya petunjuk saja. Oke, lalu yang kedua ini yang di bawahnya
di sinilah tempat pertanyaan yang telah kita buat tadi ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi si pasien bisa memilih pertanyaan yang telah kita sediakan. Di sini, di menu ini, mereka tinggal mengklik atau menekan kotak-kotak yang telah kita sediakan ini. Nah, saya pilih saja sesuai, mudah, atau sangat cepat. Oke, jadi tadi telah kita buat beberapa pertanyaan, dan ini juga bisa kita buatkan lebih banyak lagi sesuai dengan keinginan kita. Ini sesuai dengan keinginan kita ya. Lalu di sini kami tambahkan saran. Ya, mungkin ada saran yang ingin disampaikan oleh masyarakat tentang pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Daud Sanggul. Ya, di sini mereka bisa mengetiknya secara manual. Saran mungkin saya buatkan aja di sini. Perlu mungkin saya buat di sini perlu AC atau perlu penanganan lebih cepat gitu ya. Nah, saya dan kalau saran ini kosong, kalau kita klik tombol submit, dia akan di sini akan menginfokan tentang bahwa kalau kolom saran itu masih kosong. Jadi di sini wajib harus kita isikan saran ya. Ya, saya contohkan seperti ini ya sarannya, saran si pasien. Lalu saya klik submit. Oke, lalu saya klik ya. Oke, sukses. Nah, di sini kalau ada tanda centang seperti ini, terima kasih sudah input survei. Oke, saya okekan. Nah, setelah masyarakat selesai membuat survei tadi, mengisi beberapa pertanyaan yang telah kita sediakan tadi. Nah, itu nanti hasil dari survei masyarakat tadi, dia akan masuk ke aplikasi yang tadi, yang ini ya, yang dari menu admin utama tadi, dia akan masuk ke sini. Nah, di sini kita refresh dulu ya. Saya akan refresh ini dulu. Nah, di sini di menu nilai dia akan masuk seperti ini. Contohnya ini ya, sudah masuk satu ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita klik dia menu lihat yang ini, dia akan masuk dan akan tampil seperti ini. Ya, menunya seperti ini. Dan hasilnya ini kita bisa juga download sebagai file untuk biar ada di komputer kita. Jadi kalau kita klik ini PDF, dia akan muncul seperti ini, dan ini pun bisa kita print ya sebagai file untuk kita ya. Nah, dan di sini juga ada nilainya kesimpulannya ya. Oke, kita tutup. Oke. Lalu kita ke menu data change survey. Nah, di sini di menu data ini berfungsi tabel data CC survei ini. Dia itu berfungsi sebagai di mana ketika masyarakat tidak selesai atau mungkin dalam keadaan handphonenya mati ketika dia hendak melakukan survei dan dia kehabisan baterai ya, atau mungkin jaringannya terputus ya, nanti di sini akan kelihatan
masyarakat yang belum menyelesaikan survei tersebut, ya. Kalau mereka sudah tidak sempat untuk menyelesaikan surveinya, ya, mengisi beberapa pertanyaan. Nah, di sini dia akan masuk ke data ini, ke tabel data CACE survei yang ke menu ini, ya. Dia akan masuk. Nah, di sini kalau si masyarakat melakukan pengisian datanya dengan benar dan mengisi nomor telepon, itu bisa kita telepon dari rumah sakit dan kita menginformasikan ke masyarakat tersebut untuk segera menyelesaikan data surveinya. Nah, kalau masyarakat telah selesai melakukan data survei, nama masyarakat itu yang ini, dia akan hapus sendiri dari menu ini. Dia akan hilang sendiri dari menu ini. Oke, langsung kita ke data survei. Nah, di menu data survei yang ini, ketika masyarakat telah selesai menyelesaikan survei yang telah dilakukan di handphone mereka masing-masing, dia akan masuk ke sini, ya, ke sini, ke data survei. Nah, di sini kita akan bisa melihat apa saja dan bagaimana pilihan mereka tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat di survei tadi, ya. Inilah contohnya, ini tadi masyarakat yang telah membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi. Nah, inilah pilihan masyarakat tersebut, ya. Nah, dan di sini, di sistem kita ini, di sini sistem ini akan melakukan penilaian dengan sendirinya terhadap pertanyaan yang telah atau terhadap terhadap jawaban yang telah dilakukan oleh masyarakat. Contohnya ini tadi untuk unit pelayanan tentang persyaratan. Nah, di sini si masyarakat tersebut memilih sesuai dan hasilnya 3, 4. Nah, di sini ini adalah tabel untuk kesimpulan dari jawaban si masyarakat tersebut. Nah, ini dia. Ini kesimpulannya, ya. Di sini, ya. Oke, dan ini nilai IKM-nya, ya. Ini. Oke, dan ini di sini juga bisa juga terlihat, di sini juga terlihat respon saran yang telah dibuat oleh masyarakat tadi. Oke. Lalu ini kita tutup dulu, dan ini juga bisa kita download juga sebagai file, ya, sebagai file untuk komputer kita, atau untuk bisa juga kita print, ya. Nah, disinilah kesimpulan masyarakat tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pelayanan, tentang survei yang telah kita lakukan, ya. Inilah dia, ini apanya, ini tampilannya. Di sini lengkap dia biodata si masyarakat, dan ini pertanyaan yang telah kita lakukan, dan ini jawaban si masyarakat, dan ini kesimpulannya. Oke, mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan untuk menu untuk aplikasi Koran Si Susan yang telah kami buat di RSUD Sanggul. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.